Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pertemuan 5 mata kuliah dinamika kapal. Kali ini kita akan membahas mengenai gerakan uncoupled pitching. Setelah minggu kemarin sudah kita pelajari radius girasi dari gerakan rotasi, sekarang kita masuk ke gerakan rotasi itu tersebut. Ya, yang diawali dengan gerakan pitching. Gerakan pitching itu adalah gerak memutar searah sumbu putar Y. Y itu searah lebar kapal ya. Jadi kalau lebar kapal sumbunya kita putar terhadap sumbu lebar kapal, maka dia akan gerakan pitching atau mengangguk ya. Seperti gerakan heaving, perhitungan nilai-nilai koefisien persamaan gerak rotasi A, B, C, dan M dihitung dengan menggunakan metode strip theory. Nah, jadi sebelum kita masuk, sama kemarin rumusnya kan ada A, ya kan, kemudian double Z tambah B single dot, kemudian CZ sama dengan F0, sin bisa cos ya, misalkan cos WT. Nah, untuk gerak rotasi kita di sini sama koefisiennya tetap A. Cuman ini kita kalau ngomongin pitching berarti satuannya theta seperti ini, kemudian B, kemudian C, kemudian di sini adalah momen. Nah, jadi koefisien A-nya sama, massa sama massa tambah, kemudian ditambah jari-jari girasi atau disebut dengan momen inersia massa pitching. Kemudian ini redaman pitching, kemudian ini gaya pengembali pitching, kemudian ini momen yang menyebabkan gerak pitching. Seperti kita tahu bahwasanya suatu benda bisa bergerak rotasi jika adanya momen ya. Misalkan ini kalau kita kasih titik di atas, dia akan menjadi force gitu ya. Akan selalu translasi. Tapi ketika ini dia mempunyai lengan, titik pusatnya di sini, ya, ini ada lengannya. Kemudian ini kita kasih force di sini dengan mempunyai lengan, ini titik pusatnya, maka dia akan memutar seperti ini. Gitu. Nah, ini disebut dengan momen. Ya, gaya dikali dengan jarak, makanya satuan momen itu sama dengan Newton meter. Jadi ada gaya, kemudian ada jarak di situ, maka dia jadilah momen. Gitu, gerak rotasi. Ini akan menimbulkan minimal berapa derajat ini ke bawah. Dari sini ke sini tuh ada sudutnya. Nah, itu yang menyebabkan gerak rotasi. Seperti itu ya. Makanya di sini kalau kemarin kita ada gaya yang menyebabkan gerak heaving, sekarang ada momen M0 di sini. Perhitungan momen inersia massa dan momen inersia massa tambah ya sama seperti kemarin. Jadi aslinya kan momen inersia massa, cuman karena ini melibatkan fluida air gitu kan, maka ada massa tambahnya sama ya, seperti gerak heaving kemarin untuk yang translasi. Nah, momen inersia massa pitching atau koefisien A ya terdiri dari momen inersia massa pitching dan momen inersia massa tambah. Sama seperti kemarin heaving. Nah, seperti ini. Ada ini momen inersia massa pitching, ini momen inersia massa tambahnya. Kemudian ini jari-jari girasinya. Oh, kalau ini kita masukkan ya sama aja nih ntar ke sini sama ke sini gitu. Ya, jadi I biasa ditambah I massa tambahnya seperti itu. Sekarang kita akan bahas satu-satu. Yang pertama momen inersia massa tambah kapal. Nah, ini seperti kemarin heaving, ini kan kita sudah menemukan ya, ini massa tambahnya heaving. Kemudian kita tinggal kali jari-jari girasinya dikuadratkan. Itu makanya ini data kemarin yang heaving. Kalau kalian sudah latihan di tugas 1 kemarin ini kan sudah dapat nilainya. Nah, tinggal kita ini kan ya, sudah dapat ini dari kemarin tugas 1. Sekarang kita tinggal cari jari-jari girasinya. Sama ya, AN adalah massa tambah dari shape section. Kemudian theta adalah momen inersia massa tambah. Ya, ini
Jadi tinggal dikali radius girasinya. Kemudian ini koefisien massa tambah untuk gerakan heaving. Dapat dicari dengan diagram seperti pertemuan heaving yang lalu. Agar lebih mudah, proses perhitungan bisa dilakukan dengan tabulasi. Sama persis seperti ini. Kemudian yang massa kapal sama, luasan kita integralkan menjadi volume kali rho akan menjadi massa. Nah, seperti ini Sn ada luasan setiap section, kemudian ini adalah An atau massa tambah setiap section. Ini adalah jari-jari girasi yang kemarin sudah dijelaskan. X adalah jarak memanjang, Z adalah jarak vertikal, gitu ya. Nanti ini dikuadratin, Sn dikali X tambah Z kuadrat. Karena kita mau cari di sumbu Y, maka sisanya tinggal X sama Z. Kemudian AN seperti ini juga, dikali X kuadrat tambah Z kuadrat. Jadi ini istilahnya momen inersia massa kapal, momen inersia massa tambah kapal. Nah, ini kita integrasikan, kita kali faktor Simpson, maka akan ketemu ini untuk yang kapalnya, ini untuk yang tambahnya. Gitu. Nanti tinggal kita seperti ini. Nah, tinggal kita integrasikan ya. Kalau yang massa kapal ditambahin rho, kalau ini udah langsung gitu ya. Kemudian X sudah tahu ya kemarin jarak masing-masing section dari LCG gitu. Kemudian Z jarak masing-masing netral axis dari section ke KG. Jadi tahu ya netral axis, misalkan kita punya section sampai Geladak ini. Kemudian ini kita cari areanya, netral aksesnya atau titik pusat dari ini di mana. Kemudian ini G-nya. Nah, ini yang dimaksud dengan Z-nya itu. Seperti itu. Lanjut untuk yang faktor redaman, koefisien B. Ini masih juga menggunakan yang heaving kemarin. Cuman kita kali dengan ini. Di jaraknya gitu. Ini sudah ada ya. Seperti kemarin di heaving. BN-nya itu. Dari yang A-nya ini nanti kita dapatkan dari tabulasi. Sama persis. Jadi kalau kalian sudah mengerjakan, sebenarnya sudah punya data BN heaving-nya. Gitu. Nah, tabulasinya gimana? Ini kan BN-nya kalian sudah dapat. Kemudian X-nya kalian inputkan, Z-nya kalian inputkan. Kemudian sama seperti tadi, kita cari jari-jarinya. Kemudian kita integrasikan sepanjang kapal. Gitu. Seperti ini ya. Jadi nanti ketemu koefisien B untuk gerak pitching. Kemudian untuk koefisien C atau pengembali, momen pengembali. Untuk menghitung faktor pengembali dapat menggunakan persamaan berikut. Seperti ini persamaannya. Kemudian kalau tabulasinya seperti ini. Ini kan B itu lebar kapal ya. Lebar kapal dikali rho dikali G akan ketemu CN-nya. Nah, CN tadi kita kalikan dengan ini. Jari-jari atau radius girasi. Seperti ini. Kemudian kita kali Simpson. Intinya jadi masing-masing AN terus plus BN terus sama CN-nya bukan plus ya, koma AN, BN, CN kita kali dengan ini. Ya, jaraknya. Karena bagaimanapun semuanya itu adalah gaya kan. Misalkan ini kan kalau di gerak heaving kan sebenarnya ini kan CZ ya kan, itu sebenarnya gaya pengembali restoring force gitu. Ini namanya restoring force S ya, spring gitu. Nah, ini kan C satuannya kan Newton per meter. Ini Z satuannya meter. Jadi sebenarnya ini gaya. Nah, kalau ini momen. Jadi harus dikali dengan jarak gitu. Nah, jaraknya mana ini? Gitu. Kalau kita tidak ada jaraknya maka itu adalah menjadi force gaya. Sedangkan ini adalah momen pengembali. Bagaimana kita cara mendapatkannya? Nah, ini adalah momen eksitasi atau momen luar ya, bukan yang dari dalam kapal yang menyebabkan kapal menjadi
bergerak pitching. Momen eksitasi untuk gerakan pitching disebabkan oleh unbalance moment yang disebabkan oleh gelombang terhadap transverse axis kapal. Sebagaimana gerakan heaving, momen pitching dapat dengan mudah ditentukan dari distribusi hydrostatic pressure. Jadi gini intinya, misalkan ada kapal gini, ya kan? Ketika gelombangnya itu kan, kalau ada gelombang kan distribusinya tidak merata, misalkan seperti ini. Misalkan puncaknya lagi di belakang, sini, terus puncak lagi. Seperti ini. Berarti kan yang tercelup air sebenarnya ini. Ya kan? Artinya gaya buoyancy-nya kan lebih besar sini. Gitu kan? Sehingga kalau kita tarik titik pusat seperti ini, misalkan kita kasih batang seperti ini ya. Nah, ini yang paling banyak ada gaya karena dia ada jarak dari titik G-nya, lengannya itu, maka terjadilah momen yang menyebabkan dia pitching. Maka gayanya seperti apa? Responnya dia akan trim seperti ini, gitu, dengan sudut tertentu. Ketika gelombang ini jalan ke tengah, ya kan, menuju tengah sini, maka titik G-nya naik sini, ya kan, jadi heaving lah. Nanti ketika ininya ke belakang lagi, kebalikannya, yang ada gaya ke atas itu yang buritan. Sedangkan yang haluan sudah tidak ada, maka kebalikannya menjadi seperti ini, gitu. Karena ini ada gaya, kemudian ada lengan di sini, maka terjadilah momen, gitu. Sehingga di sini trim buritan, ini trim haluan. Ini juga sama, seperti itu ya. Nah ini ada formulanya seperti ini. Lagi-lagi ini saya ambil dari bukunya Bhattacharya ya, Dynamic of Marine Vehicle. Kemudian tabulasinya seperti ini, tinggal masukkan saja. Yang dimaksud dengan Y itu B/2, kemudian X-nya koordinatnya berapa, kemudian ini angka gelombangnya, kemudian karena ini sudah dibahas ya, karena kita heading-nya tuh beda-beda, maka nanti ada panjang gelombangnya tuh berubah terhadap kapal. Padahal panjang gelombangnya sama misalkan dari sini ke sini. Ini panjang gelombang misalkan LW dari puncak ke puncak. Cuman karena kapalnya nyerong ke sana gini ya, gitu. Maka panjang gelombangnya terhadap kapal jadi ini ke sini. Gitu. Nah, LE di sini FE. Encounter ya, panjang gelombang encounter. Padahal LW-nya sama, cuma karena ada sudut di sini, ya maka akan menjadi panjangnya relatif terhadap kapalnya itu sendiri. Padahal aslinya segini, cuman ketika kita mengubah arah kapalnya, maka panjang gelombangnya jadi sini terhadap kapal. Makanya itu kita harus cari angka gelombang efektif dengan cara di cos mu dari ini berapa, gitu. Ya, karena ini kan nanti ada samping per miring. Ini LW hasilnya berapa, miringnya nanti ketemu berapa. Seperti itu. Nanti ya tinggal masukkan saja, kemudian kita integrasikan. Kemudian kita masukkan ke sini F0, F0-nya masuk ke sini. Ini B kapal, E kapal, ini adalah tinggi gelombang. Biasanya tinggi gelombang kita pakai standarnya 1 meter dulu, karena nanti RAO yang dihasilkan adalah per 1 meter. Seperti itu. Nanti ketemu momennya. Nanti kalau udah ketemu koefisien A, B, C, sama momen, perhitungan untuk mencari responnya sama seperti di pertemuan 1 ya, yang responnya. Itu respon dari heaving sama ini pitching juga responnya sama. Jadi ini sama dengan nanti rumusnya M0 per C per yang seperti ini. Itu min R kuadrat 2 zeta R kuadratin seperti ini. Ya, sama. Itu bisa dilihat lagi di pertemuan pertama. Ini sama seperti kemarin, angka gelombang tuh bisa kita cari dengan 2Pi per LW, ini formula umumnya. Cuman kalau kita yang diketahui adalah frekuensinya, maka kita bisa input ini, frekuensi dikuadratkan kemudian dibagi G, maka itu sama juga dengan angka gelombang. Gitu. Kalau kita tidak tahu panjang gelombangnya, tapi kita ketahui frekuensinya. Gitu. Kemudian nanti tinggal dicari F0-nya seperti ini, pakai sum 5 ya.
Yang ini tadi kita batalkan. Kemudian karena sampai sini cuma integrasinya saja, tinggal dikali 4 ini. Integrasinya kita pakai Simpson, kemudian dikali 4 per L kuadrat B, ketemulah F0. F0 masih dikali dengan ini lagi, ketemu momen. Seperti itu. Oke, sampai di sini pertemuan 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.